Legenda 10 cincin telah diceritakan selama ribuan tahun dalam setiap generasi. Cerita itu berkembang, tapi di pusatnya selalu ada satu orang pria. Ada yang bilang dia menemukan cincin itu dari dalam kawah atau mencurinya dari makam. Cincin itu memberinya kekuatan Tuhan. 到来的，他们给了法，只有征服。Dan berkah kekuatan abadi, dia bisa memakai cincin itu untuk kebaikan. Tapi yang dia inginkan hanya kekuatan. Dia menyebut pasukannya 10 cincin. Selama berabad-abad mereka menyebar ke setiap penjuru dunia. Mereka bergerak dalam bayangan, menggulingkan pemerintahan dan merubah alur sejarah. Diawali dengan seorang yang ingin menyelidiki legenda Talo, desa tersembunyi dengan hewan mistis dan sihir kuno, tempat warganya berlatih seni bela diri dari para dewa. Selama di perjalanan, mereka dikejutkan dengan pohon di hutan yang bisa bergerak, seolah menutupi jalan kembali, sampai akhirnya mereka terpental dan jatuh. Kemudian pria itu berjalan menelusuri hutan dan bertemu seorang wanita cantik yang diduga adalah penjaga pintu desa Talo. Akhirnya mereka beradu kekuatan. Akhir cerita, mereka saling jatuh cinta dan menikah. Kemudian lahirlah seorang bocil yang diberi nama Shang-Chi, dan ibunya memberinya sebuah kalung yang berkekuatan khusus. Alarm berbunyi. Di sana sudah ada Shang-Chi dewasa yang bersiap untuk berangkat kerja. Ternyata dia bekerja sebagai tukang parkir di sebuah hotel.
there. Open the door. Oh my God. Get out. Di pagi harinya, Shaun bergegas menemui Katie dan sarapan dengan keluarganya. She's not ready yet. Come have some joe while you wait. Chop. Mama, I can't work on an empty stomach. My legs get crampy. Maybe you should... Dan akhirnya Shaun dan Katie dibully keluarganya karena bekerja hanya menjadi tukang parkir. New jobs this week? She really likes her job. Selama di bus, Katie memperhatikan wanita yang sedang bekerja menulis naskah. Lalu mereka dihampiri seorang pria. Pria tersebut meminta kalung yang dipakai Shaun. Dan tiba-tiba... Hey, what? Get off of me! Yo, what up, y'all? It's your boy Clev coming at you live on the bus. I actually did take a little bit of martial arts as a youth, so I'm gonna try. Aksi Shaun menghajar semua penjahat yang ingin merebut kalungnya, sampai supir bus pingsan dan busnya hancur berantakan. Meskipun Shaun selamat dengan penumpang lainnya, penjahat itu berhasil mendapatkan kalung Shaun. Kemudian Shaun berpamitan dengan Katie, tapi dari sana belum diketahui siapa sebenarnya Shaun itu. Lalu Katie memutuskan untuk ikut dengan Shaun. Dari situ terungkap bahwa orang yang menyerangnya tadi adalah suruhan ayahnya. Karena setelah ibunya meninggal, Shaun dari kecil dididik untuk kuat dan menjadi pembunuh profesional. Sampai pada usia 14 tahun, Shaun mendapatkan tugas pertamanya dari ayahnya. Tapi Shaun memilih kabur karena tidak mau membunuh orang. By the time you think you wanted. If he asked me to burn the world down. Selama di pesawat, akhirnya Shaun mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Shang-Chi. That's not what happened. It's like, hi, my name's Gina. I'm gonna go into hiding. My new name is. Setelah sampai di Cina, dia mencari adiknya yang bernama Qiu Qiaoling. Setelah keluar lift, tiba-tiba seorang memanggilnya yang diketahui bernama John John dan menunjukkan video berkelahi waktu di bus kemarin. Lalu mereka berkenalan dan mulai pria itu mengajak Shang-Chi untuk bertarung. Tapi tujuannya ke sana adalah untuk bertemu adiknya.
Kemudian Jojon menunjukkan aksi pertarungan tingkat dewa yang dimenangkan oleh Wong. That feels... Maybe you'll start controlling those punches. Kemudian Jojon membujuknya untuk bertarung. Jika menang dia akan mendapatkan uang yang banyak dan akan dibantu mencari adiknya. Akhirnya Shang-Chi setuju. Dan ternyata Shang-Chi bertarung melawan adiknya sendiri. Kemudian mereka teringat saat hampir berpisah. Pertempuran itu dimenangkan oleh Xiaoling, adiknya, karena Shang-Chi tidak mau melawannya. Setelah pertarungan itu mereka bertemu dan mulai ngobrol. Ternyata Katie menang banyak karena bertaruh untuk Xiaoling. Kemudian dari sana barulah tujuan Shang-Chi terungkap kalau dia kehilangan kalungnya. Dan tiba-tiba terjadi penyerangan dan mereka semua bergegas kabur. Sampai pada suatu ketika Katie diserang dan hampir terjatuh. Kemudian Katie terjatuh dan diselamatkan oleh Xiaoling. Meskipun pada akhirnya kalung Xiaoling berhasil dicuri ninja suruhan ayahnya. Dan ketika Shang-Chi berusaha mencegah ayahnya datang dan menyuruhnya pulang. I told my men they were glad I was right. Sesampainya di rumah, ayahnya mengumumkan kepulangan anaknya. My son is home. To their room. Take the girls. Setelah itu, Xiaoling menceritakan kalau dia kabur dari sana saat berusia 16 tahun karena tahu kalau kakaknya tidak akan pernah pulang lagi. Kemudian mereka makan bersama, lalu ayahnya meneruskan cerita pertama bertemu ibunya hingga mereka menikah dan memiliki 2 anak.
ayahnya itu bernama Wenwu, adalah nama aslinya. Kemudian semua berubah setelah kematian ibunya. Lalu Wenwu menceritakan kalau sedang menyelidiki desa Talo, yang mana ada gerbang menuju ke sana dan ibu merekalah yang menjaganya. She showed me a part of myself. She gave up everything. Lalu dari situlah misi mereka dimulai. Ternyata dua liontin itu adalah sepasang mata naga. Dan terjadilah keajaiban setelah itu. Misi utama mereka adalah menyelamatkan ibunya dan membawa kembali ke rumah. Jika warga desa menolak, maka desa Talo akan dihancurkan. The passage to Talo is guarded by Mu. To get through. Karena Sanji tidak setuju dan memberontak, akhirnya dia dan adiknya juga teman-temannya dikurung. Lock them up. Pretty confused right now because Tiba-tiba ada suara aneh, ternyata itu adalah Trevor dari Liverpool. Tidak lama keluar binatang aneh menyerupai kucing yang disebut dengan Morris. Dan binatang itulah yang bisa memandu mereka menuju ke desa Talo. I can see you. You're real. All this time I thought of... Oh, really? How would he know? He says he grew up with your mom in Tidak lama Xiaoling datang dan akhirnya mereka kabur. This will take us straight to the garage. Classic. Prepare the man for war. Yes, sir. Sesampai di hutan, mereka mencari cara untuk masuk. Lalu Morris menunjukkan jalannya. Oh, you can go. what? Go. You can... We don't stay in the pocket. The forest eats us. Eats us? What does that mean? Setelah melewati rintangan hutan bambu itu, akhirnya mereka sampai di gerbang desa Talo dan memasukinya. Setelah masuk, mereka disambut dengan binatang ajaib seperti di mitos. Lalu sampailah mereka ke desa itu. What's it looking at me for? Setelah turun dan memperkenalkan diri, apesnya Sanji CS diusir Guangbo dan disuruh kembali ke mobil. Tiba-tiba keluarlah seorang wanita paruh baya yang menyambutnya, yang tidak lain adalah bibi mereka bernama Nan. Lalu mereka berlatih di sana. Thing we hope will never happen. We are the keepers of the dark. Okay. 荒博，让他在塔罗，每个人都。 Tidak lama terungkap awal mula kematian ibunya yang diserang oleh segerombolan preman yang ingin balas dendam pada ayahnya.
经不是以前的那个人了。杀气，别怕。 Setelah ayahnya pulang dan menyadari kalau istrinya meninggal, barulah dia berubah lagi menjadi seperti dulu untuk membalas dendam. Dan di depan Shang-Chi, ayahnya menghabisi semua musuh yang membunuh ibunya. Kemudian Shang-Chi diberi tugas utamanya, yaitu membunuh orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Lalu dia menceritakan kepada Katie bahwa dia membunuh orang tersebut, lalu berkomitmen untuk membunuh ayahnya juga. Keesokan harinya mereka sudah bersiap menyambut musuhnya yang tidak lain adalah pasukan ayahnya. Setelah ayahnya turun dan memarahi kedua anaknya yang membantu orang yang mengurung ibunya di sana, perdebatan terjadi hingga akhirnya Are you here to help the people holding your own mother captive? Burn it down. Terjadilah pertarungan ayah dan anak di sana, dan setelah ayahnya menghajar Shang-Chi, akhirnya dia menghancurkan gerbang gelap itu. Seketika para iblis pun terbebas dari sana dan menyerang semua orang. Menyadari dalam bahaya, akhirnya mereka bekerja sama. Sementara Shang-Chi yang tenggelam karena mendapat hadiah bogem dari ayahnya terbangun dan bertemu dengan naga. Akhirnya dia keluar dari air dan menaiki naga tersebut untuk menghentikan ayahnya. Kemudian mereka pun bertarung untuk kedua kalinya. Dan ternyata Shang-Chi bisa mengendalikan cincin tersebut. Tidak lama gerbang itu terbuka dan iblis pun keluar. Kemudian iblis itu memakan arwah ayahnya, dan ketika itu juga Shang-Chi melihat ayahnya meninggal. Sampai pada akhirnya iblis itu pun hancur, dan kemudian Shang-Chi dan adiknya
kembali melihat keadaan desanya. Tamat. Ending yang epic banget.